Jadi kita melihat kalau nggak mampu, anggaran yang besar, kemudian senjata yang ada, serahkan saja kepada kami, laskar-laskar banyak. Kalau Densus kagak becus, ya udah bubarin gitu. Iya. Laskar terus dibenturkan dengan sesama sipil gitu. Ya makanya supaya kan terjadi konflik komunal. Tidak begitu. Kita melihat ini. Densus 88 ini diciptakan dan didevelop untuk memerangi teror, bukan untuk memerangi orang Islam. Kita harus sepakat bahwa terrorism has no religion, karena tidak ada agama yang menganjurkan terorisme. Kalau kemudian Densus ini memerangi terorisme, bukan berarti dia memerangi umat Islam. Jadi pernyataan Kepala Rakyat Indonesia ini, menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Orang yang menghubung-hubungkan Taliban dengan persoalan Islamofobia atau dengan entitas Islam, ini sebenarnya menurut saya adalah orang yang pintar tapi pura-pura bodoh, atau orang bodoh yang pura-pura pintar gitu. Harus kita berantas, tapi jangan menjadi satu komoditas, dan ini udah berubah, dunia sudah berubah. Jadi menurut saya pendekatan ini sudah cukup lah, apalagi sudah ada institusi seperti BNPT, sudah ada polisi sendiri sudah kuat, ada BRIMOB, ada di tentara juga ada Kopassus, ada Koopsus ya. Menurut saya jangan kemudian nanti akan selalu ada sampai kapan. Islamofobia ini seperti buah yang menggantung, yang bisa dipetik oleh siapa saja, dan ini menjadi satu industri politik yang dijadikan narasi-narasi politik untuk menyerang orang Islam, atau orang Islam menggunakan ini sebagai alat untuk menggelontorkan gelembung-gelembung elektoral. Ya ini buktinya Mas Fadli biasa menggunakan itu. Artinya kan ada Satgas Bom, udah cukup. Kemudian juga ada BRIMOB, kemudian juga ada Kopassus. Sebenarnya itu sudah cukup, apalagi ini untuk menyerap anggaran yang besar, begitu luar biasa besarnya. Boleh juga Densus 88 ini dilanjutkan keberadaannya, asal dengan catatan betul-betul menjalani fungsinya untuk memerangi teror tanpa pandang bulu. Karena saat ini Indonesia dirongrong oleh pemberontak-pemberontak yang ada di Papua. Densus 88 akan siap membantu Satuan Tugas Operasi Nemangkawi yang saat ini sudah bertugas di dalam rangka memburu KKB di Papua. Saat ini masih kita menunggu perintah dari Bapak Kapolri. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, melontarkan sindiran kepada Densus 88 soal pemberantasan kelompok kriminal bersenjata Papua. Novel Bamukmin menegaskan bahwa jika Densus 88 tak mampu memberantas KKB Papua, maka serahkan saja kepada pihaknya. Hal itu disampaikan Novel dalam acara Cacatan Demokrasi bertema Densus 88 dituding Islamofobia yang tayang di TV One. Sebagaimana diketahui, perdebatan soal Densus 88 ini berawal dari cuitan politikus Gerindra, Fadlizon, yang mengusulkan detasemen khusus 88 anti teror dibubarkan. Bagi Novel, jika tak mau dicap Islamofobia, Densus 88 dengan anggaran besar dan dilengkapi persenjataan mestinya ikut memerangi teror OPM. Itu teror luar biasa. Jadi kita melihat kalau nggak mampu dengan anggaran besar, kemudian senjata yang ada serahkan saja kepada kami, kata Novel. Laskar-laskar banyak, kita akan bisa memberantas itu OPM. Kalau nggak becus, Densus ya bubarin, sambungnya. Kalau dibilang bukan Islamofobia, kenapa tidak memerangin mereka? Apa yang mereka takutin di teror? Itu teror luar biasa. Itu teror luar biasa. Jadi kita melihat kalau nggak mampu, anggaran yang besar, kemudian senjata yang ada, serahkan saja kepada kami, laskar-laskar banyak. Kalau Densus kagak becus, ya udah bubarin gitu. Tapi kan menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Boy Rafli Amar, juga tak sependapat dengan anggota DPR RI fraksi Gerindra, Fadlizon, yang mendesak lembaga Densus 88 sebaiknya dibubarkan. Boy menyebut dalam penanggulangan terorisme, Densus 88 memiliki peran dalam penegakan hingga penyidikan kejahatan terorisme. Densus 88 akan tetap dibutuhkan dalam konteks penegakan hukum kejahatan terorisme. Nanti kalau dibubarkan, yang melaksanakan penegakan hukumnya siapa? Kata Rafli.
Menurutnya, peran dan fungsi Densus 88 dalam penanggulangan terorisme berbeda dengan BNPT. BNPT memiliki peran yang fokus di bidang pencegahan, kerjasama, koordinasi dalam konteks penanggulangan yang berbasis penuh kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat agar lebih waspada. Atas dasar itu, ia tetap berada dalam posisi mendukung Densus 88, berperan sebagai penegakan hingga penyidikan kejahatan terorisme. Hal senada juga diungkapkan salah satu korban insiden Bali bernama Suyanto, menentang usulan Fadlizon yang mendesak lembaga Densus 88 sebaiknya dibubarkan. Menjadi orang yang pernah menjadi korban aksi terorisme, Suyanto menganggap usulan itu tak waras. Saya kira orang yang gak waras kalau mengusulkan Densus 88 bubar. Saya catat, itu orang gak waras, orang-orang yang terafiliasi dengan radikalisme, kata Suyanto saat menghadiri peringatan 9 tahun insiden Bali di Kuta, dikutip dari kompas.com pada Selasa 12 Oktober 2021. Densus 88 ini diciptakan dan didevelop untuk memerangi teror, bukan untuk memerangi orang Islam. Jadi kita melihat kalau nggak mampu, ada anggaran yang besar, kemudian senjata yang ada, serahkan saja kepada kami, laskar-laskar banyak. Kalau Densus kagak becus, ya udah bubarin gitu. Iya. Laskar terus dibenturkan dengan sesama sipil gitu. Ya makanya supaya kan terjadi konflik komunal. Makanya kita melihat ini. Densus 88 ini diciptakan dan didevelop untuk memerangi teror, bukan untuk memerangi orang Islam. Kita harus sepakat bahwa terrorism has no religion, karena tidak ada agama yang menganjurkan teror. Kalau kemudian Densus ini memerangi terorisme, bukan berarti dia memerangi umat Islam. Jadi pernyataan Kepala Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Orang yang menghubung-hubungkan Taliban dengan persoalan Islamofobia atau dengan entitas Islam, ini sebenarnya menurut saya adalah orang yang pintar tapi pura-pura bodoh, atau orang bodoh yang pura-pura pintar gitu. Harus kita berantas, tapi jangan menjadi satu komoditas, dan ini udah berubah, dunia sudah berubah. Jadi menurut saya pendekatan ini sudah cukup lah, apalagi sudah ada institusi seperti BNPT, sudah ada polisi sendiri sudah kuat, ada BRIMOB, ada di tentara juga ada Kopassus, ada Koopsus ya. Menurut saya jangan kemudian nanti akan selalu ada sampai kapan. Islamofobia ini seperti buah yang menggantung, yang bisa dipetik oleh siapa saja. Dan ini menjadi satu industri politik yang dijadikan narasi-narasi politik untuk menyerang orang Islam, atau orang Islam menggunakan ini sebagai alat untuk menggelontorkan gelembung-gelembung elektoral. Ya ini buktinya Mas Fadli biasa menggunakan itu. Boleh juga Densus 88 ini dilanjutkan keberadaannya, asal dengan catatan betul-betul menjalani fungsinya untuk memerangi teror tanpa pandang bulu. Karena saat ini Indonesia dirongrong oleh pemberontak-pemberontak yang ada di Papua. Densus 88 akan siap membantu Satuan Tugas Operasi Nemangkawi yang saat ini sudah bertugas di dalam rangka memburu KKB di Papua. Saat ini masih kita menunggu perintah dari Bapak Kapolri.